Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zain Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zain Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang saya sayangi kedua orang tua, tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi menyusun rancangan penelitian kualitatif. Pekerjaan awal yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam arti luas, rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, rancangan penelitian dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui. Menurut Moleong tahun 2004 halaman 236 mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif. Para ahli penelitian kualitatif mengingatkan kepada peneliti bahwa rancangan penelitian kualitatif berbeda dengan rancangan penelitian kuantitatif, terutama dari segi metodologis, di mana rancangan penelitian kualitatif sifatnya lebih fleksibel. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa asumsi utama, yaitu yang pertama, peneliti memfokuskan pada proses, yang kedua, memperhatikan pemaknaan terhadap sesuatu, yang ketiga, peneliti merupakan instrumen utama, yang keempat, melibatkan penelitian lapangan, yang kelima, bersifat deskriptif. Harus memperhatikan proses, makna, dan pemahaman melalui kata atau gambar. Yang selanjutnya bersifat induktif dengan membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari data yang diperoleh. Selanjutnya fleksibel dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa rancangan penelitian kualitatif adalah proses yang terinci dan spesifik mengenai cara memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasi data. Poin yang pertama, langkah-langkah dalam merancang penelitian kualitatif. Dalam merancang penelitian kualitatif perlu dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama, menemukan isu penelitian, persoalan rumit. Pertama dalam penelitian adalah menentukan apa yang akan diteliti. Hal yang ingin diteliti bisa muncul dari teoritis, pragmatis, atau kedua-duanya. Langkah yang kedua, menguraikan latar belakang penelitian. Menguraikan latar belakang penelitian. Mengapa peneliti memilih isu tertentu? Apa kegunaan penelitian tersebut untuk kepentingan praktis atau teoritis? Agar peneliti dapat menyusun latar belakang penelitian dengan baik, maka dia harus membekali diri dari banyak informasi tentang isu penelitiannya, baik yang berdimensi praktis dan teoritis. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Bagi penelitian
yang berangkat dari masalah faktual, maka masalah tersebut harus diidentifikasikan, dan identifikasi ini adalah merinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas. Langkah yang keempat, menentukan tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Langkah yang kelima adalah menentukan landasan teori yang digunakan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, terdapat nama dari pencetus teori. Yang kedua, tuliskan tahun dan tempat pertama kali. Yang ketiga, berikan uraian ilmiah teori. Yang keempat, hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Yang keenam, menyusun penelitian pendahuluan dan kerangka pemikiran penelitian pendahuluan atau studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Yang ketujuh, menentukan dimensi penelitian. Dimensi penelitian adalah operasionalisasi variabel atau faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian dan digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya. Menurut Mardikanto tahun 2010, dimensi penelitian merupakan proses mengubah definisi nominal menjadi definisi operasional. Yang kedelapan, memilih metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif, untuk menentukan metode penelitian perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, subjek penelitian dan pemilihan informan. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, validitas data. Dan yang keempat, teknik analisis data. Poin yang kedua yaitu contoh rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat, yang kelima ada kajian teori, dan yang keenam ada penelitian pendahuluan dan kerangka pikir. Yang ketujuh ada dimensi penelitian, yang kedelapan ada metode penelitian, dan yang terakhir ada kajian, ada daftar pustaka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.